Sobat Canom, ini jam 11 kurang 17 menit kurang lebih. Ini tanggal 8 Desember 2020. Kita perjalanan dari rumah menuju ke Bandara Iya. Kita mau kirim barang. Jadi ternyata tadi saya pagi komunikasi dengan teman-teman Pamtup atau pengamanan tertutup AFSEK Angkasapura 1. Saya pastikan apakah sudah ada kargo pengiriman menggunakan pesawat terbang di Bandara Iya. Informasinya sudah ada. Nah, kira-kira kita sampai sana berapa lama? Mungkin sekitar 15 menit. Kita jalan agak santai. Nah, coba ini kita dari Kota Wates, Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jaraknya berapa lama? Nanti kita lihat. Biar teman-teman Canom tahu kondisi lapangan seperti apa nanti, ya. Kita perhatikan. Ini kita melewati terminal, sudah mau keluar dari kota. Sebelah kanan ini ada terminal Wates yang tidak ramai lagi seperti dulu. Perkembangan zaman itu sudah membuat banyak sekali perubahan. Siapa Canom semua. Jadi sekarang ini telekomunikasi menggunakan handphone sudah hampir semua orang punya. Bahkan banyak yang satu orang punya nomor handphone lebih dari satu atau punya handphone lebih dari satu. Nah, ini terminal, bisa penjenengan lihat ya, teman-teman lihat. Perubahan yang terjadi di masyarakat secara umum, adanya kemudahan mendapatkan kendaraan, termasuk kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4 dan sebagainya. Ini merubah tatanan kehidupan yang sekarang ini ada. Handphone, komunikasi juga gampang. Dulu yang namanya kendaraan umum itu banyak sekali berseliweran di sini, baik mobil-mobil kecil atau bis besar. Tapi sekarang ini sudah banyak perubahan, karena hampir setiap rumah itu juga pasti punya motor, bisa satu, bisa dua, hampir ya, pasti tidak semua. Nah, dengan uang sedikit bisa mendapatkan motor, walaupun itu bentuknya kredit. Mobil pun demikian. Dulu ojek offline banyak sekali mangkal di mana-mana. Sekarang ini ada ojek online, dari rumah nggak perlu jalan sudah bisa. Nah, tentu ini juga akan menggerus banyak hal. Kalau para pemilik kendaraan bermotor, ojek offline, kendaraan umum itu mereka tidak mengikuti zaman, ya tentunya akan hilang. Jadi mestinya harus ikuti zaman, termasuk pemasaran, marketing itu sekarang nggak harus melulu punya lapak di pinggir jalan. Orang yang punya rumah di kampung, di dalam, yang tidak ada tandanya, tidak perlu mengatakan bahwa saya jual ini, jual itu dan sebagainya, juga sudah bisa memasarkan produknya atau beberapa produk yang bisa dia jual. Nah, kembali kepada kendaraan umum dan juga ojek misalnya, itu kalau zaman dulu kita sampai ke terminal, misalnya kita naik bis ini kendaraan umum sampai terminal, orang sudah berebut ojek atau kendaraan umum yang lain yang kecil-kecil, berebut untuk mendapatkan kita sebagai penumpang. Nah, sekarang ini termasuk di kereta api dan juga bandara yang nanti akan kita datangi. Sekarang ini banyak orang yang sebelum sampai misalnya naik kereta atau naik bis dari daerah lain, mereka sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka sudah akan menghubungi saudaranya, menghubungi tetangganya, menghubungi anaknya atau keluarganya bahwa sebentar lagi saya sampai. Akhirnya
dan banyak lagi. Jadi kita nggak perlu capek-capek jaga toko misalnya. Ya walaupun di beberapa tempat atau beberapa kondisi itu yang offline tetap dibutuhkan. Tapi untuk teman-teman yang tidak mempunyai lapak yang offline itu jangan berkecil hati, karena apa, peluang pasar itu ada di mana-mana. Bahkan dengan online kita bisa menjangkau seluruh dunia, bisa menjangkau seluruh Indonesia, Asia, dan seterusnya. Kita bisa jualan produk kita, misalnya kita punya produk tas, kita punya produk kerajinan misalnya, kita bisa jual, orang Amerika bisa beli di tempat kita. Ada banyak mekanisme itu. Jadi semakin hari peluang-peluang usaha, peluang pekerjaan itu semakin luas. Nah, ini perjalanan sudah sampai namanya Dalangan ya, Toyan atau Dalangan itu. Ini nanti kita belok kanan, sudah arah bandara. Ini nanti jalan ini akan diperlebar, akan diperluas, dan secara program Kulon Progo sampai dengan Solo nanti akan ada tol yang membelah Kulon Progo. Kemudian dari Kulon Progo nanti arahnya ke barat, sepertinya akan nyambung sampai Cilacap, bahkan sepertinya akan sampai ke Bandung. Sehingga nanti perjalanan menggunakan perjalanan darat melalui wilayah Jawa bagian selatan itu akan nyambung sampai dengan dari Surabaya, bahkan dari Banyuwangi nanti akan masuk sampai ke Jakarta. Kalau zaman dulu, zaman Belanda dulu ada peta jalan namanya Dendles, yang bikin namanya Dendles. Itu jalannya ada lewat pesisir selatan, pinggir selatan. Nah, kalau di utara kan ada juga namanya Pantura ya. Nah, nanti akan ada jalur pantai selatan. Ini sudah mulai dibikin. Kulon Progo ini letaknya di tengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan. Jadi kalau sahabat Canom melihat peta Pulau Jawa, itu Kulon Progo itu posisinya di tengah-tengah Pulau Jawa di bagian selatan. Jadi mepet dengan pesisir selatan atau Samudra Hindia. Jadi dan menurut Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Kulon Progo ini merupakan pintu gerbang masuknya orang-orang yang akan ke Yogyakarta. Salah satunya adanya bandara yang sebentar lagi kita sampai di lokasi. Bandara HIA, Yogyakarta International Airport. Yogyakarta International Airport ini kabarnya itu runway-nya itu lebar dan panjang. Jadi ini nanti akan bisa untuk landing Airbus A380. Itu Airbus, salah satu Airbus terbesar yang sementara ini di Indonesia agak sedikit kesulitan atau tidak mudah untuk bisa landing. Nah, kalau bisa betul nanti A380 bisa landing di Yogyakarta International Airport ini, tentu akan banyak perjalanan direct, perjalanan langsung dari Eropa, dari Arab, dari Australia, dari Jepang misalnya, bahkan mungkin dari Amerika bisa direct langsung ke sini, atau mungkin mereka akan transit di Doha atau di mana untuk bisa sampai ke Indonesia melalui Yogyakarta International Airport. Sementara ini wisatawan asing atau para pengunjung asing atau kita yang akan bepergian ke luar negeri itu kalau dari Yogyakarta yang kemarin waktu dengan Adi Sujarto kita baru bisa ke Malaysia dan Singapura karena hanya membutuhkan pesawat berbadan kecil. Nah, nanti ke depan akan ada pesawat berbadan besar yang akan direct dari beberapa negara di sekeliling kita, termasuk baik datang atau pergi. Jadi kita kalau misalnya mau haji, seperti pemerintah DIY kemarin ada komunikasi dengan Kementerian Agama
akan membuka embarkasi haji di daerah Yogyakarta. Pilihannya ada dua, di Bantul atau di Kulon Progo. Nah, saya tidak tahu. Yang saya dengar sudah ada survei di daerah Bantul, di seputaran Serandaan, di wilayahnya apa namanya, desa di Renggo atau apa namanya, saya lupa namanya. Jadi dari Serandaan agak ke timur sedikit, itu yang berbatasan dengan Kulon Progo bagian selatan. Jadi akan luar biasa sekali. Bahkan ini nanti akan ada yang namanya bedah menoreh, itu membelah pegunungan yang ada di Kulon Progo dari airport nanti masuk ke utara sampai dengan Borobudur. Nah, ini masuk dalam peta pariwisata nasional. Insya Allah akan menjadi peta pariwisata dunia. Kenapa? Karena Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia. Jadi Kulon Progo ini akan menjadi, insya Allah akan menjadi negara, atau bukan negara ya, akan menjadi sebuah wilayah daerah kabupaten yang gemah ripah Loh Jinawi, yang akan memberikan keberkahan untuk khususnya masyarakat Kulon Progo, masyarakat di sekitar Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga masyarakat di Jawa Tengah yang ada di sekeliling. Jadi semuanya akan mendapatkan multiplier effect yang insya Allah positif. Tentu ada beberapa hal yang mungkin terjadi efek-efek negatif. Adanya peradaban baru, datangnya orang, mobilisasi orang, urbanisasi dan seterusnya, itu tentu akan mempengaruhi budaya yang ada di Kulon Progo. Percampuran budaya yang pendatang pada datang, yang mereka karena sebuah pekerjaan, bekerja di bandara, bekerja di sekeliling bandara, atau membuat usaha-usaha, atau bekerja kepada perusahaan-perusahaan yang nanti akan tumbuh di seputaran Kulon Progo. Tentu mereka ini akan tinggal di Kulon Progo dan akan bercampur baur dengan masyarakat Kulon Progo. Pasti akan ada perubahan-perubahan budaya baru, dan harapannya semoga tidak terjadi gesekan yang negatif, terjadi perpaduan akulturasi budaya yang insya Allah positif. Kita berdoa bersama agar supaya perkembangan ini akan menjadi perkembangan yang baik, memberikan hasil yang baik untuk masyarakat di sini, di Kulon Progo khususnya. Ini kita sudah masuk ke Temon, wilayah Temon, di mana bandara Kulon Progo, bandara Yogyakarta International Airport atau bandara baru Yogyakarta, selain Adi Sucipto, berada di wilayah Kepanewon, Temon. Jadi kalau di Yogyakarta itu kecamatan dirubah namanya menjadi Kepanewon. Nah, ini beberapa proses pembangunan pendukung nanti dari adanya bandara. Hotel ini sudah mulai pertumbuhan di sini, apartemen sudah mulai akan ada dibangun di sini. Ini mulai semuanya nanti. Nah, silakan teman-teman yang memang akan berinvestasi di Kulon Progo, belum terlambat untuk datang di Kulon Progo untuk ikut bersama-sama membangun Kulon Progo. Nah, ini kita sudah hampir sampai. Tadi kita berangkat dari rumah, dari Kota Wates itu jam 11 kurang 17 menit ya, atau jam 10 berapa itu. Nah, ini sudah hampir jam 11 kurang 2 menit. Artinya perjalanan kurang lebih 15 menit kita sampai di rumah, dengan posisi perjalanan hanya sekitar 60 km per jam. 60 km per jam, nanti kita hanya membutuhkan waktu 15 menit. Kalau banter kencang ya nanti mungkin 10 menit. Ya, ini kita sudah mau masuk. Ini sebelah kanan terlihat ada bangunan juga yang akan dibangun di sini. Nggak tahu ini hotel atau apa ini nantinya. Oh, Granda Farm ini hotel ini. Oke. Ini pintu gerbangnya. Kita sudah mau masuk di Bandara Hiya. Oke. Ini ada patung. Ini patung apa namanya ini? Bukan Niagara Jarang tuh ini. Bukan ini. Nah, ini kita masuk. Ini sudah masuk wilayah Bandara Yogyakarta.
ngirim kargo besok udah ngerti jalannya. Terima kasih. Silahkan masuk. Oke, ini kita lihat. Oke, ini tiketnya. Kita masuk. Kita sambil cari kargonya. Ini luas banget ini. Berapa hektar? Besar banget ini. Dalam kondisi COVID ya sudah mulai ramai. Kemarin saya dengar sekitar 1.500 sampai 2.000 per hari. Orang datang dan orang pergi. Kita coba dulu ya, sahabat, kita coba dulu. Kita lewat keberangkatan. Nanti kita muter lagi. Kondisinya seperti ini, keberangkatan. Nah ini tuh jembatannya tinggi. Kita nanti mestinya belok ke sana, belok ke bawah tadinya. Tapi kita coba lihat dulu seputaran bandara. Dia seperti apa, kita tengok ya, siapa tahu kondisinya seperti apa di bandara dia ini. Saya sudah sering ngomong tentang masalah tes COVID dan sebagainya. Di sini sudah bisa hanya bayar 85.000. Nah itu lihat bandaranya, keren toh. Sahabat-sahabat yang ada di luar Jogja, yang akan pulang ke Jogja, misalnya rumahnya Jogja atau akan berkunjung Jogja, nanti airportnya lewat sini yang paling banyak ya. Ini pakai pesawat berbadan besar, nanti lewatnya di sini akan banyak sekali. Coba dilihat itu runway-nya itu sudah. Ini belum selesai pembangunan. Jadi pembangunannya nanti akan luar biasa sekali. Ada yang nyebut ini aeropolitan dan seterusnya. Karena di beberapa tahun yang lalu memang muncul yang namanya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Ini bentangannya dari Kulon Progo sampai dengan Solo. Itu ada bentangan seperti itu. Bahkan nanti akan ada Bedang Menoreh, jalur budaya, jalur pariwisata yang sampai dengan Jawa Tengah sana. Nah, iya ini nanti yang akan menyangga ada beberapa daerah, termasuk yang ada di Jogja dan juga daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah. Ini berbatasan dengan Purworejo. Nanti ke barat lagi ada Kutoarjo, ada Kebumen, ada Purwokerto, ada Cilacap dan sebagainya. Dan bandara terbesarnya di sini. Kalau agak ke barat itu ada yang namanya Wonosobo, ada Banjarnegara, ada Magelang, ada Mundilan. Jadi insya Allah semuanya di sini juga. Jadi kalau konteks investasi ya monggo silahkan dilihat bagaimana keuntungannya kalau kita nanti berinvestasi di Progo. Gitu. Oke. Kita masuk ke, tadi kita ke kiri, sekarang kita ke kanan, kita ambil bawah, kita ngambil jalur
nanti kira-kira penerbangan ke Makassar itu butuh berapa lama ya kalau tapi jam 18 kalau nggak salah penerbangan dengan Garuda. Ini kita sudah kirim, ini SMU-nya ini, nah kan, ini nanti sampai ke ujung Pandang pakai pesawat GA77 kalau nggak salah tadi, oh iya GA077, oke, ke Sultan Hasanuddin. Berangkat nanti malam, nanti sore. Nanti malam sampai, oke, Angkasa Pura Logistik. Mungkin baru sakit video. Oke. Bayarnya berapa tadi, Zak? 257. Berarti kita pulangnya Kalau sudah sampai. kalau sudah sampai. Nah, cokot motor. Harus pakai cokot motor dulu. Ya, ini obat ganteng ini namanya ya. Ini obat ganteng ini. Cokot motor. Alhamdulillah bisa sampai. Itu tadi 7 lembar toh, Zak? 7. Beda. Itu pesawatnya itu. Nah, itu. Kita betul-betul melihat kondisi lapangannya seperti ini. Nah, ini. Dari bawah ini kita lihat nih. Keren. Kulon Progo dadi kutha judulnya. Kulon Progo dadi kutha. Ternyata orang-orang sudah pada kenal sama aku tuh, Zak. Yes. Ya kan tadi bilang, Pak Lili sudah sampai. Besok kenal saya besok. Oh ya Pak Huda gitu. Mas Huda. Ya kalau sudah sering begitu dah. Sekarang sudah semuanya, Pak Lili. Udah deket sekarang ya. Iya. Nggak pernah ngirim Pak. Jadi ini cepet banget. Oke pokoknya, oke punya lah. Keluar. Nah, ini jalur kayak jalur sepeda motor nganggo lajur kanan dah. Jadi kamu kalau naik motor
Berapa Mbak? 6.000 Pak. Oh ya. Kali 4.000. Makasih Mbak. Kita bayarnya hanya 6.000. Motor di situ dah. Kamu nyuting patung yang pantatnya seksi itu udah. Iya. Oke, kita pulang ke Wates. Masih tetap sama enggak perjalanannya waktunya? Ini sekarang jam setengah 12 kurang 2-3 menit. Sama apa enggak? Ini mestinya di sini dikasih traffic lagi. Bahaya ini. Nah, arah pulang. Oh ya, sahabat Canom, tadi kita sempat ngomongin tentang bedah menoreh. Nah, nanti bedah menoreh itu lewat sini nih, depan sini. Nanti ada belokan ke kiri. Itu jalur bedah menoreh. Di sebelah barat SMA Temon arahnya. Nah, ini depan sini nanti sebentar lagi itu ada belokan ke kiri. Nanti posisi bedah menoreh larinya ke sini, arahnya ke sini. Nah ini nih, ini nih. Nah ini. Nah, nanti ke sana itu udah utara langsung. Oke, kita pulang. Kita masih dengan posisi perjalanan antara 60 sampai dengan 80 km per jam. Ya 60 lah, 60 naik turun sedikit. Nggak terus rabanter banget, nggak kenceng banget, tapi santai. Cuman ini jalan agak lapang, jadi nggak segitu crowded, nggak segitu rame jalanan. Nah, ini Temon, pasar Temon. Oke. Kopi ya. Kapan kita ngopi situ lagi dah. Sambil lihat jalan tuh, jangan lihat aku terus nanti. Cahanam yang lihat YouTube nanti pada bosen lihat muka kita, lihat jalan. Biar mereka tahu, oh perjalanannya seperti ini, oh jalannya begini. Jadi orang-orang dari luar daerah itu kalau landing ya salah satu jalannya ya ini, kalau mau ke Jogja salah satu jalannya loh ya. Ada banyak jalan yang lain, tapi yang paling gampang, paling mudah ya ini jalan. Jadi Kulon Progo itu sudah ada di bandara, ada dermaga, walaupun dermaganya sekarang masih belum karuan ya, serah karuan lah. Terus agak sedikit kurang pas. Nah, nanti akan kita dorong agar supaya bandara itu dermaga itu bisa terfungsikan dengan baik dan pembangunannya berhasil. Informasi yang saya pernah dengar, semoga ini tidak salah, itu tentang bahwa di pesisir selatan itu Samudra Hindia itu posisinya adalah Palung. Ini kalau kita ke selatan, ke kanan ya, ke selatan itu ada pantai namanya Pantai Gelagah. Dan nanti kalau ke barat sambung ke Pantai Coklat, nyambung juga melalui bandara. Oh ya, kembali ke Samudra Hindia, bahwa Samudra Hindia di Kulon Progo ini atau di pesisir selatan Jawa ini bentuknya palung. Jadi nanti dataran terus kemudian langsung cekung gitu. Kalau tidak salah itu sebuah wilayah pantai yang bisa untuk
satu dalam satu kesatuan Republik Indonesia itu saya yakini, dan ini atas informasi dari para leluhur, para senior, ya kalau bukan karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita ini nggak mungkin bersatu. Jadi mestinya kita jaga. Dulu ada, sebelum adanya Pancasila, ada informasi tentang Piagam Jakarta. Yang saya yakini, dan pendidikan di PKN misalnya, di keansoran yang saya jalani, di semuanya tidak lepas dari saduran atau turunan dari Piagam Madinah, di mana Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membuat perjanjian tertulis pertama zaman itu. Jadi Kanjeng Nabi itu membuat negara, bukan membuat kerajaan. Terdiri dari berbagai macam suku waktu itu menjadi satu, dan berbagai macam agama, termasuk ada Nasrani, ada Yahudi dan sebagainya. Jadi satu kesatuan, bisa aman di situ. Nah, ini sebenarnya mirip dengan Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, bangsa, bahkan wilayahnya terpencar di mana-mana, bentuknya kepulauan, yang pasti untuk mengamankan itu tidak mudah karena batasannya banyak sekali. Itu bisa menjadi satu kesatuan itu kalau bukan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tidak mungkin. Nah, kita sebagai manusia atau orang-orang yang hari ini masih hidup mestinya bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukurnya dengan cara kita ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nggak usah sedikit-sedikit baper atau sedikit-sedikit bikin masalah, sedikit-sedikit nanti bikin pecah-pecah, provokasi sana sini, ngamukan, ngambekan, mutungan, ya tidak boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Apalagi kita ini sekarang ini baru dalam proses belajar, dan terus belajar bagaimana berteman yang baik, bagaimana bersahabat yang baik. Tuh, dasarnya lo ngomong loh, jadi ya ngomong terus seperti ini. Nah, ini tadi kita dari sisi sana, ini namanya dalam
yang ada. Emang sengaja saya ini aja sama Huda biar tahu ke depan kalau mau ngirim kargo lewat mana. Nanti kalau lupa nanti lihat YouTube-nya lagi dah, itu kan dilihat bola Bali itu kan biar dah munyuk dah. Ini nanti saya sudah juga harus masuk ke kantor, rapat lagi siang hari. Sahabatku, ini kita sudah masuk Kota Wates. Kita pulang dulu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau ada pertanyaan tentang airport, silahkan tanya sama saya. Saya bukan orang airport, tapi paling tidak saya punya banyak kenalan di teman-teman yang bekerja di bandara, khususnya Jia. Terima kasih dari saya. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.